Lebih enak pakai mic yang ini atau yang satu? Pakai yang ini. Habis baterai? Oh, kehabisan baterai ya. Sebenarnya saya kalau pakai mic juga selalu tentang namanya orang sama seorang gunung. Oke, ya. Anak-anak Pak Ustaz apa kabarnya? Kemarin mau ngapain? Di sini mau ngapain? Mau maulid? Maulidnya siapa? Kenal sama Nabi Muhammad tidak? Kenalnya gimana? Kenal di mana dong sama Nabi Muhammad? Di Masjid Agung. Kakak-kakak cantik senyumnya mana sayangnya? Yang paling manis senyumnya. Nanti dapat hadiah dari Pak Ustaz. Ayo dong. Mana senyumnya? Ya. Jangan lebay juga, Pak. Oh, senyum. Bukan suruh ketawa, senyum. Itu manyun, nak, manyun. Gitu. Senyum aja, senyum. Nah, oke, baik. Acara sudah bisa mulai, nak. Coba lihat tangannya masing-masing. Lihat, bukan angkat. Ya Allah, perintahnya yang bisa dicerna sih. Lihat tangannya. Ada apa? Oh, nggak ada jam. Jangan minta jam sama Pak Ustaz. Emang Pak Ustaz itu dagangan pakai jam? Enggak. Iya Pak Guru, Pak Guru mana tadi? Pak Guru? Kemana Pak Guru tadi? Pergi, ngapain ya Allah? Saatnya habis celana Pak Guru jadi jubir. Ngumpul. Enggak apa-apa ya. Sekarang ada jam yang 10 lewat 9 menit ya? 15 di situ. Oh iya, masih jam yang salah. Setelah yang tadi. Kenapa 10? Nanti di situ 15. Paling disiplin. Nah, tapi telat. Kenapa? Ceplokan udah sampai sini nggak ceplokannya? Udah nggak belum kepala sekolah? Ini jam sekolah ya? Pakai barcode kan ya? Nah, itu baru berlaku ketika ada 10 meter atau berapa meter di area sekolah kan ya? Nah, kalau masih disalit-salit sana, dan bisa nggak? Ya, daripada nanti bisa nggak? Nggak ke ini tek ya? Oke, baik ya, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kencang kami semua yang jawab salam. Anak-anak mau saja dan oleh karenanya yang paling kencang karena jawab salamnya kau tadi bisa sepanjang boleh. Ini mantunya dengerin bilang kakak, kalau nggak kakak, kalau enggak ya diam aja. Kau sudah bilang gini, makan buah salad dan Yogyakarta. Nanti pulang dari sini ayah yang ada bercerita bercita-cita. Tadi bilang cakap, kalau nggak diam aja. Tapi ketika baik pertama bilang cakap emang cakep, baik kedua bilang amin. Masya Allah, sobekannya. Kalau cakep, kemarin baru isi juga di SD sebelah sana. Di kecamatan saya juga lagi isi juga di SS juga. Dia bilang cakep, kamu cakep bukannya amin ya Allah. Di sini ada soleh-soleh semuanya senang. Bahagia yang bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yuk sebelum Pak Ustaz lanjut ceramah tausiah yang yuk Pak Ustaz saja kita selawatan dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu salatan tubasiruna biha wa segitu aja. Alhamdulillah, selawatnya panjang banget, tapi selawatnya ada ungkapan rasa cinta, rasa bahagia dan gembira kepada sosok manusia agung yang akhlaknya habis kita contoh, kita buku dan kita teladani. Maka dengan kecintaan kita kepada Rasul Muhammad yang mulia, insya Allah kita akan dimuliakan juga nanti di akhirat dengan kita diberikan nikmat yang banyak di dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi yang ceramah luar biasa, ada Ustazah Cik namanya siapa? Syifa, boleh sini temanin Pak Ustaz. Jadi satu Ustazah, boleh dong. Nah ya Ustazah. Ini saya nggak bisa ya dengan mic-nya tadi juga ya. Mati ya habis ya kalau sebabnya ya. Nggak bisa ternyata. Ya sudah itu aja. Bawa aku saya. Bentar ada. Assalamualaikum kelas berapa ini? Kelas 6. Oh yang liburan kelas 6. Liburan kelas 6. Kalau Syifa sendiri kelas 5. Nanti tamat dari sini naik kelas 6, kemudian naik kelas 6 pada bulan Ramadan sekolah saya. Jangan lagi. Yang besok dulu. Oh iya, alhamdulillah. Enggak pernah di mana menimbang sama yang Syifa dan teman-teman yang lain. Bisa enggak mengikuti pelajaran? Bisa enggak disisihkan diri? Bisa mengikuti pelajaran? Bisa disisihnya? Insya Allah. Syifa jadi dokter ikut jejak anak Insya Allah. Namanya Syifa karena si orang sehat, bikin orang insya Allah asbabnya sembuh. Ya, mudah-mudahan berkabul. Tadi temanya apa sih ceramahnya? Berbakti gimana? Enggak ngelawan, itu udah dipanggil. Terus apa lagi? Suka ngedoainnya, juga udah namanya berbakti. Udah segitu ya. Biasanya hari ini menginspirasi ada Rasul bersabda, "Ridho fi ridhoi walidaini wa sukhutullah fi sukhil walidaini." Ridho ya Allah ada di ridho ayah kami, murkamu juga menyertai karena ayah kami. Jadi bapak aja ya. Terus walaupun Pak Ustaz tak jelas nasibnya gitu ya, nanti Pak Ustaz akan berbagi ini DDP dulu Syifa. Pak Ustaz kasih dulu buat Syifa. Masya Allah buat akak gitu ya, biasanya ya. Mudah-mudahan Tuhan menggapai cita-citanya menjadi dokter Syifa.
Ada yang mau lagi kasih? Mau lagi? Dikasih aja mau. Kalau gitu simak baik-baik paparan tausiah singkat kata. Enggak lama-lama. Kita ini hanya untuk bukan ceramah. Itu di sini kan itu penceramah kajian. Nah, kita untung hari ini. Apa fokus? Kuliah untuk makan. Kalau makanan nanti udah keluar ini kan bukan makanan nih. Macet nih, iya kan? Kalau makanan akan sudah keluar, maka di situ juga kalau tas soda Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, pengaturan usia kita, anak-anak usia yang tantangan tadi, simak sebentar. Ya, selamat berkata Nabil. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu Elvita Manulu SDB, Kepala Sekolah SDN 10.967 dan juga Bapak Ibu yang senantiasa berkorban waktu dan tenaga demi memberikan pencerahan kepada anak-anak bangsa. Mudah-mudahan jadi bayangan Bapak Ibu guru yang senantiasa berkorban buat anak-anak kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat. Amin. Mudah-mudahan punya manfaat. Mudah-mudahan rezekinya semakin berlipat-lipat. Mudah-mudahan tunjukkan bahwa engkau memang berbakat dan berminat. Yang dulu sih. Saya doakan. Nggak lama-lama lagi insya Allah akan terangkat. Kementerian Agama hari ini sudah menentukan pembukaan akun. Kalau kayaknya dari dari dinas pendidikan kok sudah ada yang kemarin jamaah saya kemudian ngaji saya di rumah ngasih saja nggak di rumah saya sudah mendopo dulu sebenarnya saya mendopo ada 7 orang bapak-bapak yang belum pintar ngaji mereka udah ngaji ada sekitar 1/2 tahun mereka udah pintar ngaji. Nah ada salah satu antaranya itu katanya dulu di kecamatan apa sih namanya udah itu apa kemarin ngaji katanya cek di medan ujian apa dinas pendidikan nggak rata semuanya belum ya belum buka ya ya kita harapkan apa mudah-mudahan yang belum berangkat jangan diangkat. Baik anak-anak Ustaz Al-Quran dengan tema yang diangkat pada hari ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dirangkan informasikannya 15 abad yang silam kurang lebihnya disampaikan lewat firman suci-Nya. Bapak Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah dan anak-anak Ustaz saya ini sebentar saja izinkan Pak Ustaz bicara tentang kisah Maulid Rasul. Kisah Maulid Rasul di mana-mana masih marah dan terus saja dilakukan. Kenapa dilakukan itu? Karena ingin menyampaikan paparan tentang teladan kisah-kisah Nabi Muhammad agar ketika teladannya itu disampaikan mudah-mudahan kita bisa berdiri dan insya Allah. Baik anak-anak semuanya dengarkan kisah menarik dari Rasul teladan Muhammad.
pada suatu ketika, pada suatu hari, di mana Rasul Muhammad berangkat ke masjid. Pagi betul masih gelap, Muhammad berangkat ke masjid. Lalu tinggal berapa langkah lagi saja Muhammad masuk ke masjid, anak-anak Pak Ustaz. Maka ketika itu serbannya berasa ada basah. Padahal nggak ada hujan, gerimis pun sedikit tidak ada. Tapi karena memang nggak tahu dari mana, Rasul merasa serbannya Muhammad tidak basah. Lalu ketika mau sholat, serbannya Rasul dilepas, dibuka, nggak dibawa sholat. Apa penyebabnya anak-anak Pak Ustaz? Kok tiba-tiba serbannya Muhammad nggak ada hujan? Kok basah? Kenapa? Keringat? Kalau keringat sekaligus juga berarti. Ini bukan Pak Ustaz alasannya keringat, tapi Muhammad melepas serbannya. Enggak dibikin lagi buat sholat. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Mau tak kasih tahu? Nah, dengerin baik-baik anak-anak usul. Ketika itu serban lagi dipakai, kemudian dilepas Muhammad. Bawa pulang, digendeng aja sama Nabi Muhammad. Besok subuh lagi berangkat ke masjid, pakai lagi serban. Begitu 2 langkah lagi mau masuk ke pintu masjid, masih keludahlah abak kena lagi ini basah lagi. Nah, hari yang ketiga enggak basah, maka dipakai lagi sama Rasul. Hari keempat enggak basah, 5, 6 basah. 7, 8 dan seterusnya 1 minggu penuh enggak basah, lalu dipakai sama Rasulullah serbannya. Begitu kering sepanjang 1 minggu 7 hari, Rasul enggak buka, enggak lepas serbannya, tetap dipakai waktu sholat. Maka dia tanda tanya, kenapa kok enggak basah? Padahal udah sering kali basah, kering, basah. Ini 1 minggu enggak pernah basah lagi. Maka dia tanda tanya, dan dia menemukan jawabannya kenapa basah. Lalu akhirnya Muhammad pulang ke rumahnya buru-buru. Lalu dia sampai di rumahnya, dia bilang, Aisyah, ada nggak kira-kira oleh-oleh yang bisa aku buat ini bisa? Aku akan menjenguk orang sakit. Kata siapa? Nabi Muhammad. Sama siapa dia nanya? Sama istrinya. Lalu istrinya karena soleha, lalu dibungkusin oleh-olehnya. Udah, Muhammad pun berangkat lagi. Di mana saat pagi subuh serbannya basah, dia datang ke sana lagi, dan persis di 2-3 langkah lagi dia menatap ke atas. Oh, ternyata tidak hujan. Mesti penyebab serbannya basah adalah tetangga masjid. Lalu dia gedor pintunya. Dia gedor pintu rumah yang berdekatan dengan masjid. Dari dalam bilang gini, mantri Bapak, yang depan pintu rumah saya siapa sih yang gedor-gedor? Siapa yang di luar? Nabi Muhammad. Muhammad kita jawab, ana, saya. Man anta, siapa anda? Ana Muhammad, saya Muhammad. Muhammad man, Muhammad yang mana ya? Muhammad bin Abdullah. Lalu pintu dibuka. Dari lantai 2 rumahnya bilang, Dek, siapa itu yang datang? Enggak kenal bang, tapi dia bilang Muhammad bin Abdullah. Siapa Dek? Muhammad bin Abdullah. Yang dari lantai atas nanya tadi siapa yang datang, dibilang Muhammad bin Abdullah, dia bilang mampus. Boleh nggak sih bilang mampus? Boleh nggak? Mampus katanya gitu. Udah deh, suruh aja dia masuk. Mari silakan masuk. Dan diantarlah ini Nabi kita Muhammad naik ke lantai 2 rumahnya.
Setelah sampai di atas Muhammad kita itu, yang laki-lakinya, suaminya bilang, udah deh, adik turun saja. Turun. Nah, istrinya tak turun. Nabi Muhammad berdiri melihat suaminya tadi masih rebahan tergeletak. Kenapa? Sakit. Siapa yang sakit? Suaminya. Tergeletak tadi kan? Nah, tergeletaklah suaminya tadi itu. Lalu dia marah-marah. Muhammad datang bawa bingkisan. Muhammad, aku tahu maksud kedatanganmu adalah untuk membalas dendam kepadaku. Momen yang tepat, waktunya pas. Kau tahu aku sedang sakit, kau datang untuk membalas dendam. Ceritanya apa sih? Ternyata basahnya serban Nabi Muhammad kita waktu pagi-pagi itu adalah seorang kafir yang rumahnya bertetanggaan dengan masjid, suka meludahin bukan ludah tapi dahak. Diludahin Nabi Muhammad, maka basah, maka najis, dilepas oleh Rasul. Jahat ya. Jahat enggak? Yang jahat siapa? Di sini ada yang berdiri jahat. Ada yang mana orangnya? Tunjukkan, kasih tahu sama yang mana yang pernah jahat? Tidak ada. Kalau pernah jahat, tobat. Nah, begitu dia marah-marah, Muhammad, aku sudah siap. Padahal dia sakit loh, sakit. Seminggu dia sakit. Muhammad, udah, jangan buang waktu lagi. Kau kemarin mau berendam kan sama aku, silakan, aku sudah tak berdaya. Saudaraku, aku menunggu karena jalan dengan tahu aku sendiri ini sakit. Aku belum tahu apa sakitnya. Mulai kendor, nggak lagi tegang dia tadi di urat sarafnya mau marah-marah. Ini orang dapat bahasa, apa kurang baik aja. Nah, saudaraku, kata dia gitu, makin mendekat dia, Muhammad makin mendekat kepada orang yang sakit. Yang sakit tadi pun mau berusaha bangkit duduk, nggak bisa-bisa, udah lemah. Tadi suaranya garang kali luar biasa, marah-marah aja. Udah, jangan dipaksakan duduk kalau memang nggak mampu. Nggak apa-apa, silakan rebahan saja. Tetapi dia mau bangkit, Rasul membangkitkan dia. Rebahan di luar. Nah. Ini biasanya kalau penceramahnya guru, misalkan mantan guru SMA 1 negeri seimbang kan, demonstrasi. Praktekin dong, biar kisah itu melekat. Inilah dia kurikulum merdeka. Merdeka, Bung. Merdeka. Meringisnya mana wajah sakitnya? Nah, nggak bisa. Aku sehat aja, Pak Ustadz. Nah, dia tetap berusaha untuk bangkit. Maka Muhammad kita membangkitkan. Ayo, ditolongi nama Nabi. Ditolongi nama Nabi. Orang tadi yang mukanya sangar, lalu akhirnya tertunduk. Muhammad yang bawa makanan, oleh-oleh, terus disuapin. Sudah 1 minggu katanya sakit, pasti lemas. Aku bawa oleh-oleh, mudah-mudahan bisa buka seleramu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika selera kita memang belum sarapan, nggak selera katanya. Begitu dibawa Rasul, dia selera lagi. Mau risau? Mau? Sampai habis ya, woi. Ini bukan ceramah namanya, ngasih makan ngelakuin. Begitulah Muhammad kita memperlakukan tadi orang kafir yang tidak seagama ternyata. Mohon maaf.
Ini oleh-oleh juga. Nah, udah. Jadi begitu dia menimbulkan selera makannya, makin dah dia tadi itu melo, akhirnya menunduk, lalu menangis, dia bergeser, akhirnya dipeluk Nabi kita Muhammad. Begitu dipeluknya Nabi kita Muhammad, dia pun bilang, Muhammad, aku salah menilaimu. Ternyata engkau itu luar biasa akhlak etika moralmu, sopan santunmu. Aku sudah 1 minggu sakit Muhammad. Keluargaku sudah dikabari, 1 orang pun belum ada yang menjenguk aku. Jiran tetanggaku pun gak ada yang peduli Muhammad. Ternyata engkau yang saban pagi bulu daging, kudahak serbanmu. Ternyata engkau gak menyimpan dendam. Muhammad, engkau bukan seperti manusia. Muhammad Rasul kita basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti rata-rata etika sopan santun manusia. Oleh karenanya Muhammad, nyata di hadapanku engkau memang pemimpin umat. Ajarkan aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamnya orang yang kafir, yang selalu benci sama Rasul, tapi Rasul yang mulia tidak pernah menanamkan rasa benci. Tapi dia memang, kata Sayyidina Ali kepada anaknya Hasan Husain, kakekmu itu Muhammad itu naik punya sifat daimal bishri, suka membuat orang senang. Enggak kawan, enggak lawan, semua Muhammad itu selalu bikin orang senang dan memang menyenangkan. Silakan kembali kalau masih sakit atau tahan. Enggak lagi, udah sehat nih. Ya Bang ya. Abang siapa sih? Masya Allah, emang Muhammadnya ada. Orang yang punya nama Muhammad di awalnya, atau Ahmad, atau Hamid. Kalau perempuan Hamidah, atau yang semakna dengan nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, nama-nama istrinya, nama-nama Islami, maka nanti adalah percepatan masuk surganya Allah. Amin. Hah? Fadilah bagus, ada keutamaannya, masuk surga lebih cepat. Wah, Muhammad lagi udah. Alhamdulillah. Abang siapa bang? Hah? Muhammad Syahgar. Gua pakai Muhammad rata-rata. Ini Muhammad juga. Muhammad Nabi. Begitu ya, ada Muhammad Nabi punya ya. Nah itu. Alhamdulillah. Lihat anak-anak kau semuanya. Masih mau nggak? Nah, jadi bonus. Ya. Ini dia kisah yang diviralkan dalam kitab-kitab hadis dan sejarah-sejarah Islam, yang harus anak-anak Pak Ustadz semuanya paham bahwa Muhammad kita itu memang selalunya menyenangkan, enggak suka bikin gaduh dan ribut, enggak. Inilah Muhammad. Tapi kenapa ya? Kok di kelas satu, di kelas yang sana, kok ada yang suka bikin keributannya? Yang mana itu guru yang suka bikin ribut? Adakah orangnya di sini yang suka bikin ribut? Anak kelas 1 baik-baik semuanya, baru setahun naik kelas 2 tambah baik karena diajar bapak ibu gurunya sampai dengan kelas 6, maka soleh dan soleha. Ya tolong anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Udah capek. Makanannya belum ada ya. Waktu itu kan kuliah makan. Enggak, jangan ini ya ibu kepala sekolah, jangan di WA. Ayo sama nanti kau udah enggak saya nggak kayak gitu kok, enggak. Secapeknya saya aja ini ibu kepala. Gangguin dulu. Udah berasa capek udah. Nih, mohon maaf anak-anak kau semuanya. Itulah Muhammad Rasulullah yang hari ini
kita peringati. Capek lelah ini semua bisa karena memang guru-guru kita. Buat guru-guru tadi sempat saya coret-coret nih. Saya kasih pantun buat guru-guru bapak gurunya semuanya. Dengar dong. Aku bingung baik pertama yang mana kan dia coret-coret karena guru-guru. Bu Rani belanja ke warungnya Pak Mama. Singgah pulang membeli kawat. Hari ini SDN 107967 merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tentunya ini semua hasil kerja keras guru-guru hebat. Ngerayain Maulid Nabi Muhammad, Rasul pernah kasih jaminannya. Man azzama maulidi kana ma'iyal fil jannah. Orang kalau tidak pernah merayakan Maulid kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat bersama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga. Masuk surga. Alhamdulillah. Bapak guru masuk surga. Amin. Surga ini tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau dia udah baik, pahalanya banyak ditimbang di akhirat di mizan. Neraca keadilan menyatakan sebelah kanan timbangan pahala, sebelah kiri timbangan dosa-dosa. Maka pahalanya banyak dan banyak. Tapi ada dosanya. Apa dosanya? Kemarin pernah melakukan kata yang buruk. Dosa kan? Kalau dosa sedikit itu tergantung Allah. Ketika nanti kita ditimbang di akhirat, maka kita pahalanya yang banyak, tapi ditemukan mungkin 0,09% ada dosanya. Dikit aja, dikit aja. Kira-kira masuk surga masuk neraka ya? Masuk surga apa neraka ya? Masih neraka dulu. Tahan. Bisa enggak? Udah minta maaf belum? Rupanya dia sampai tamat nggak minta maaf sama bapak guru itu atau sama ibu gurunya yang dia pernah jahatin bapak atau ibu gurunya tadi. Maka ketika nanti di akhirat anak-anak Pak Ustaz, orang itu nanti akan dimasukkan dulu ke neraka, walaupun nerakanya lantai paling atas lagi, nggak di kerak-kerak, nggak di basementnya, nggak di dasar. Basement tahu basement? Lantai dasar. Basement itu tempat ngumpul, tempat lantai. Ini basement. Nanti tanya bapak ibu gurumu. Aku nggak sempat menjelaskan ini. Bukan basement bang, basement, bukan camp. Coba lihat kan? Apa? Itu man, Superman. Basement itu lantai dasar. Ada gedung bertingkat, kemudian parkiran yang nggak ada di atas, dibikin parkirannya di bawah. Belum pernah ya? Ini sekali lah kau kan? Nanti ikut Pak Ustaz, biar Pak Ustaz ajak ke gedung yang parkirannya di bawah. Mau ya? Catat nomor Pak Ustaz 0813 700 200 nampak satu nampak semua. Sampai mana tadi kaji kita? Nampak semua. Iya, aku nggak tahu ya dari mana ya, kasihannya lawak ini. Wah, makan kedondong. Terusin dong. Ya, kita terusin. Nah, tadi apa nih? Makan kedondong, Ustaz. Iya, makan kedondong. Sambung dong. Kita sambung ya. Sambung, Ustaz. Sambung. Jadi begitu tadi kita pahalanya banyak tapi ada dosanya, maka kita akan tetap dapat sedikit hukuman di neraka. Udah kebayang kan ya? Kebayang. Jangan kata nanti di akhirat orang yang jahatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Begitu mereka meninggal, di Al-Quran surah Ghafir ayat 47 Allah bilang,
An-naru yu'raduna alaihim bil-laili wan-nahar. Maka orang yang sudah meninggal, yang kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, begitu mereka meninggal dalam kubur, ditontonkan sama mereka, inilah tempatmu. Ditunjukkan neraka pagi dan sore hari kepada orang yang menjahatkan. Makanya Pak Ustadz jangan jahat-jahat. Jangan ya nak ya. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Lalu orang yang dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya lantai 7 paling atas itu neraka kok. Neraka. Kalaupun tadi pahalanya banyak, tapi karena ada kotorannya, karena ada dosanya, maka dia harus dibersihkan dulu di neraka. Berapa lama? Boleh jadi barangkali hanya sehari. Sehari aja di nerakanya. Berapa lama nak? Karena dosanya cuma dikit, 0,09, dikit kan. Jadi masukkan juga dalam neraka untuk menggugurkan, mencuci dosa-dosanya. Tapi dasar neraka namanya, neraka ada di akhirat, maka neraka itu kata Tuhan gambarannya wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Di Al-Quran surah Al-Hajj Allah kasih informasinya. Walau sehari kita dimasukkan ke dalam neraka, itu sama dengan setara 1000 tahun di dunia. Oh Allah karim Pak Guru, kuat nggak sih kita? Ya Allah Bu. Ada orang rajin wirid, suka memberi sama orang, sedekahnya nggak kurang-kurang, sholat 5 waktunya di awal-awal berjamaah pula, tapi dia pernah ngomongin orang. Aku kalahkan dengan sekolahnya. Kali itu dia mau. Tangke ya, dia sok pintar pula lagi. Semua dia tahu, semua serba tahu. Padahal nggak ada bohong, nggak ngerti dia apa-apa. Ngomongin mak kita pernah nggak sih ngomongin suaminya, ngomongin bapak kita? Kayak gitu bapak punya, jangan kau contoh nanti ya. Mungkin ada juga yang mak ngomongin gitu sama anak. Makanya belajar kau, jangan kayak bapak itu. Komben. Sekarang nggak pernah, nggak laku lagi komben. Udah pakai semua toaster orang semuanya. Udah pakai mesin itu mau orang semuanya. Dosa. Yang begini, yang mana ini? Kamu belum belaki ini semuanya. Nggak boleh. Jangan ya Bu ya. Tidak boleh. Cengkel sama laki, nggak melalui ngomong. Aku nggak berani. Tapi ketika dia kali sama lakinya, ya aku itu. Kebetulan lakinya baru keluar dari kamar mandi ya kan. Dia di dapur masih masalah. Wallah kalian. Isutil diancamnya lagi. Hati-hati dosa loh. Jangan ya Bu ya. Sama, tetap aja berdosa dengan ngomong aku bangga suka kalimat. Sama aja dengan di belakangnya kita ini. Bukan cerita buat anak-anak yang tadi. Buat ibu guru. Ibu guru pernah nggak sih Bu? Ibu kan udah punya anak kan ya? Udah punya anak yang mana? Udah punya anak. Belum ya? Udah aku lupa. Aku udah punya anak. Masa tanya aku sih? Jangan nanya aku dong. Iya kan? Udah punya anak. Terus anaknya dibikinin susu kalau pakai kecil pakai 2 gini botolannya ada ya. Nah sekarang dia udah 2 tahun. Dicoba dengan memakai gelas. Diaduk dulu biar ampun. Aku mau dingin. Sebetulnya nggak mungkin. Nggak usah. Nanti lapor pula sama Capsek CD. Aku ya bang ya. Enggak udah. Nah anaknya disuruhin susunya. Ayo nak, cepat minumnya. Anak enak. Biar anak bunda ini sehat dan cerdas kalau udah sekolah. Nggak kayak bunda dulu nggak pernah loh dibelikan susu sama nenek. Nanti tanya sama nenek. Ayo ya nak. Iya bun. Nggak diminum. Tetap juga main lato main lato lato mana? Di rumah. Simpan ya, nanti keluar lagi itu musik permainan. Simpan aja, jangan dibuang. Viral itu nanti lagi. Udah. Rupanya ini anaknya tadi enggak juga. Lari sana lari. Rupanya itu tadi yang di gelas susunya tumpah. Bagaimana kira-kira yang punya anak pernah enggak? Diapain itu anaknya?
numpahin susu, numpahin air, numpahin minuman. Gimana kayak Erika? Gimana? Kaya loh. Ustaz jangan lagi ini. Jangan lagi panuman mereka. Aku yakin karena dia guru dia bilang nakal. Coba kalau tadi anak muda minum, kan nggak sayang kan saya. Lain kali jangan langsung diminum ya nak ya. Biar abang kuat, pintar dan cerdas. Itu istri atau bunda yang soleh. Kalau mati aja besok pagi, asal dikubur, bongkarlah kuburannya jangan diangkat Tuhan ke surga. Kalau kayak gitu bunda solehnya. Tapi itu bukan jamin nih. Nanya udah numpain anak ini. Itulah makanya temanya kan. Kita mau kumpul mau arisan. Ini bikin masalah adalah kau memang aku. Entah ada yang kayak gitu tak tahu lah aku pula. Kamu tak pernah berkunjung ke kamu ke rumahnya pula. Jangan ya Mam ya. Jangan ya Ma. Jangan ya Bun ya. Pernah diamuk enggak sih? Mohon maaf kalau tadi kisah buat anak-anak kita, sekarang Bapak Ibu guru. Kenapa sih? Apa susahnya kalau misalkan diangkat kayak lap serbetnya? Lap aja lah. Jengkel ya jengkel, lap aja. Basahin, udah. Lap lagi. Udah, karena memang bentar lagi arisan habis zuhur, ambil aja karpet yang tadi, yang 3-4 bulan lagi lunas ya kan? Dia kan kawan-kawan ngajar mau datang. Formil diundang. Misalnya lo ya mungkin ambil aja, ini kan berjam 10 tumpahnya, cuma di pagar. Maka karpet tadi itu kehilangan nodanya. Anaknya nggak tersakiti karena ketika maaf ya omongan kita itu akan melekat di hati anak-anak kita. Ketika melekatnya itu tadi dengan baik, maka dia akan meniru kita. Sama-sama juga, meneladani kita juga. Maka kalau ayah bundanya baik, diajarkan, maka ditirulah yang baik oleh anaknya. Maka hasilnya soleh dan soleha. Tapi kalau yang kita contohkan hanya dengan tumpah tadi air, lalu kita emosi marah-marah, maka nanti emosi itu ketika diri ini tak lagi kuat, udah jadi kakek nenek, maka anaklah yang akan kita harapkan merawat kita. Maka ketika itu kan bahaya sama kita. Udah nggak bisa lagi minum sendiri, disuapin. Kadang-kadang kita haus nggak ada orang, kita ambil sendiri buat tumpahan dari ceret, tumpah lagi gelasnya, maka siap-siap nggak diamuk oleh anak dan anak. Ini kan psikologi perkembangan anak. Ini adalah parenting Islam. Di situ berlakulah hukum tabur. Apa yang ditanam itulah yang akan kita panen. Oleh karenanya, ketika anak dengan usia segitu, mohon maaf, bunda-bunda yang soleha, yuk kita sharing, kita contoh lah itu Rasul sholat, Hasan Hussein datang. Lama Muhammad kita perlu sujudnya. Malah kalau Rasul bukan jangan dengar. Anak bukan bertanya. Ya, ini lagi psikologi. Parenting Islam itu gitu ya. Sampai ke sana loh. Aku sebagai ayah siap nggak jadi model? Bisa nggak menjadi idola buat anak-anak saya yang 3 orang? Istri saya, uminya anak-anak bisa nggak sih mencontohkan hal-hal baik? Ya kita selalu karena istri saya itu kan basicnya juga guru, ya kan? Mungkin ada yang pernah beberapa waktu antara kita kan? Ya dia hari ini sudah berkata aku ya masih Pak, karena kita jadi bupati, dia akan menjadi kepala sekolah, ya. Sama si Bapak. Kita selalu sharing. Kalau di antara kita terlalu adu, mohon kalau di rumah punya batas melayani dengan pekerjaan. Habis itu makin datang lagi kan. Ya betul dan saya sangat jarang saya pegang HP kali ini. Kenapa kita role model bagi anak-anak? Itu dia ya yang harus kita memang lakukan. Oke, baik Ibu Bapak, guru beserta anak-anak Pak Ustadz. Barangkali ini sekelumit ya. Jadi itu tadi tumpah jangan ya. Memang udah terjadi tumpah. Apakah kalau dengan kita marahi, ya hasil tumpahnya tadi masuk lagi ke gelas? Tidak. Tapi sudah mengukir.
Pernah nggak sih Bapak Ibu guru melihat anak yang hari ini barangkali makannya berserak? Masih ya? Iya, saya punya tetangga yang sudah saya ambil 1 tahun 4 bulan. Udah mulai makan sendiri, disuapin juga nggak mau. Karena tetangga, kita ambil. Bertumbahan. Kalau bertumbahan itu terus kan kotor ya. Terus tadi baru dilap, baru dipel, bersih. Terus anak-anaknya nyarapin. Enaknya diapain tuh anak? Ya pokoknya ini berserak, nambahlah pekerjaan bunda. Agak soleh, seringnya kayak gitu kita kan? Iya lah. Dikutipin lagi, ambil lah, dibasahin lagi, lapin lagi. Iya aku kok, gitu ya kan? Pencuri, inilah mamanya nih. Nggak pernah lah bersih rumah ini memang. Ada galak kali sih. Bukan, karena dikit. Iya, mangga tua ke dalam. Kemarin kita lagi di SMA apa sih itu? Yang di dalam itu ada. Tahu Irsyad. Iya, dari sana ya. Bisa ada mobil dari sini. Mungkin bagian sananya lagi dikit aja. Buka besar lah itu kan. Ke sini enggak ya? Enggak salah lagi. Ya. Oke, barangkali ini satu pertanyaan Pak Ustadz bagi yang bisa jawab, anak-anak muridnya tapi ya, anak-anak muridnya ya, dengerin. Pertanyaannya adalah, ketika umur Nabi Muhammad 2 minggu dalam riwayat, maka Nabi Muhammad rumahnya didatangi oleh perempuan-perempuan yang datang dari pegunungan Arab barbar, Arab pedalaman, Arab Badui namanya. Mereka datang ke rumah ibunya Rasul, Aminah namanya. Lalu ketika itu seperti kebiasaan orang-orang Arab, orang pedalaman turun ke kota mencari anak-anak bayi orang Arab untuk diasuh mereka dan disusukan. Maka jadilah ibu-ibunya ibu susu. Pertanyaan Pak Ustadz, jawab. Nggak boleh bisik-bisik. Lihat Pak Ustadz saja. Sebutkan 2 nama ibu susu Nabi Muhammad. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya. Neneng. Ayo dong. Waktu finish. Kok nggak jawab sih? Siapa namanya nak? Lupa. Ya Allah. Siapa? Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Gagal lah, padahal sudah Pak Ustaz persiapkan juga ya Allah. Tentang Halimatus Sa'diyah, Bapak Ibu guru dan anak Pak Ustaz, Muhammad itu udah 2 hari 2 malam digendongannya Halimatus Sa'diyah. Enggak mau minum ASI. Ayo nak, minum ya sayang. Biar apa enggak haus dan enggak lapar. Ayo. Enggak mau. Udah 2 hari 2 malam. Halimatus Sa'diyah bingung. Enggak mau diminum ASI-nya. Pertanyaannya, kenapa Rasul Muhammad tidak mau minum ASI si Halimatus Sa'diyah? Apa ya? 3, 2, 1. Ini enggak mau, mohon maaf. Ini butir hikmah yang terakhir. Kenapa Muhammad tidak mau minumnya? Kata suami Halimatus Sa'diyah, Dek, coba pindahkan dek dengan yang sebelah kanan. Begitu dipindahkan dengan yang sebelah kanan,
Muhammad haus laparnya luar biasa. Terus bagus ya Allah akhirnya anakku mau, kata kalimat Ustaz. Itu tadi kenapa yang sebelah kiri tidak mau? Jawabannya boleh saja iya, boleh saja tidak, maybe yes, maybe no. Nah, salah, itu tidak boleh. Sebagai seorang guru, enggak betul, salah. Jangan. Bisa jadi iya, bisa saja tidak. Tapi jawabannya tidak. Jawabannya, ibu bapak guru beserta anak-anak Pak Ustadz, kenapa Muhammad kecil tadi tidak mau minum ASI yang sebelah kanan dari ibu susunya kalimat Islamiyah? Jawabannya luar biasa, mengagumkan saat ini kita perlu tahu. Kenapa nggak mau? Karena yang sebelah kiri adalah ASI yang selalu diminum oleh saudara sesusuannya, anak kandung dari Halimatus Sa'diyah, Abi Damroh namanya. Tapi sebelah kanan kosong. Muhammad mau. Kenapa? Enggak ada. Maka bisa kita ambil makna filosofinya adalah ketika itu bukan milik kita, jangan ambil. Kalau bukan punya kita, jangan ambil. Muhammad baru umur 1 bulan mencontohkan itu ke kita. Luar biasa adabnya Nabi Muhammad kita. Oleh karenanya layak kita contoh, pantas kita tiru. Inilah dia, bukan punya dia, tapi punya saudaranya Abi Damroh namanya. Ini kadang-kadang ku tengok tidak muncul lagi orang boleh perhatikan di kudusnya, maka muncullah para pelakor. Heran awak, bikin banyaknya jangan. Kenapa lah lagi orang ini tertarik pula? Jangan ya dek ya. Kalau mau ngurus lagi orang pula dia, padahal lakinya aku jadi ada punya juga ngurusin dia. Membantu juga dia ngurusnya pakai saya. Jangan kayak gitu. Kalau ada di nama kita kasih tahu dia. Makanya ikut pengajian Maulid Nabi. Ini Maulid gak datang, bayar aja maunya. Kali datang. Kalau bukan punya kita, jangan. Ini kadang-kadang enggak. Tengok lagi persawahannya itu. Orang lagi tumbuh lagi nanti padinya, diarit sama dia, bawa boni. Ada orang suka kayak gitu kan, mama-mama di sana itu. Kasih tahu sama tetangga kita. Kenapa? Itu bukan milik kita, haram. Walaupun moleles yang bekas tumbuh. Atau lagi barangkali yang juga motif yang udah bekas. Jangan. Mubazir loh Pak Ustadz, biarkan mubazir dosanya ditanggung pemilik sawah. Kita ngapain ngambilnya subuhat itu? Haram ujungnya. Oke, baik, barangkali mohon maaf ibu bapak guru, waktu kita yang memisahkan kita, hari sudah jam, ya Allah, jam berapa nya? 12 lewat Pak. Tadi aku mulai jam 10 ya, udah ngeliat ya. Udah 1 jam, makanya nggak datang-datang juga. Ustadz loh, enggak. Anak-anak Pak Ustadz, enggak. Anak-anak Pak Ustadz, mohon maaf. Pak Ustadz sengaja dengan seperti ini dan kenapa? Nah, ini yang terakhir buat anak-anak Pak Ustadz. Lihat, ini adalah persyaratan kami ketika kami belajar dan kerja melayani orang. KTO identitas diri. Kenapa? Karena pegawai. Pegawai itu mohon maaf jangan tersinggung oleh Bapak Ibu guruku. Ini adalah cara kami. Kami dikasih pengenal. Payah membacanya di sini ada temteknya. Dikasih pin. Ini nak bukan simbol pangkat, enggak. Karena pegawai negeri sipil itu adalah pelayan. Kalau kalian masuk kafe, masuk restoran, ada pelayan untuk menyajikan makanan. Ini dia anak-anakku lihat. Jadi yang namanya pelayan itu sama dengan yang menyiap-nyiapkan, berarti pembantu. Kalau kalian nanti anakku ada yang tadi seperti Kak Syifa, mudah-mudahan dari dokter beneran nanti.
yang lain ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi agri TNI, ada jadi bapak guru, ada profesor. Tolong anak itu, kalian itu jangan merasa hebat dan sombong. Tapi ingatlah guru-gurumu, ingat guru-gurumu. Di rumah ada ayah mak cuma ngasih baju, ngasih makan dan minum. Kalau di sekolah, ayah mak kita penggantinya adalah bapak ibu guru. Ingat jasa-jasa guru mana? Bisa ya nak? Jangan nggak boleh sombong. Syukur kalian nanti semuanya bisa mengabdi di negara kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Bapak Guru, waktu yang memisahkan kita akhiri saja barangkali sampai dengan di sini dulu. Mudah-mudahan nanti ada lagi waktunya kita untuk bisa berkomunikasi, bisa lagi barangkali kita lanjutkan tausiah ini. Mungkin di sekolah, mungkin di mana silakan. Mungkin buat Bapak Ibu Guru boleh kita sharing komunikasi kalau memang dianggap ini bisa bermanfaat. Boleh buka Bapak di 0813 700 200 24. Boleh. Ya kan? Saya bukan ngomong 0813 700 200 24. Saya bukan mau ngajari kita so hebat kali lah Ustaz yang satu ini. Enggak. Kita bermitra. Kenapa? Tapi memang dari ibu dididik sampai tamat SD, kemudian dia pindah sekolah SMP, nanti baru masuk ke sekolah kami SMA. Kan gitu. Kita kasih sharing-sharing yang bermanfaat. Saya memang pencinta dan pegiat dunia pendidikan. Sampai dengan hasil prakarya, saya juga coba ini. Walaupun saya mungkin bukan tamatan dari pendidikan yang mana, tapi saya pernah juga menjadi pelatih di Sumatera Utara. Saya pernah. Saya waktu itu masih S1 selesai, mau ngambil S2 nggak punya duit, saya ngajar maksa diri, akhirnya saya di kepala sekolah TK Kota Medan. Saya ciptakan alat dan saya selaraskan dengan musik, akhirnya saya di Unimed itu jadi juara 1 pelatihnya. Saya pernah, bukan ini ya, besok kamera kali bapak itu enggak. Kita supaya sharing lah ya, sharing. Biar minat anak itu tumbuh. Kita nggak bisa pastikan itu semuanya harus pintar matematika kan? Enggak. Pandai baca, pandai begitu udah selesai. Minat bakatnya apa? Yang ini yang hari ini ada kegiatan kita di mana dibikin? Di Liberia kan? Nah, untuk apa itu? Mengasah minat bakat anak. Yang cinta apa dan cinta apa? Ayo kita tumbuhkan. Dengan pertama kita deteksi dini. Oh ini anak minatnya seni. Jadi jangan dipaksakan. Dulu itu nggak boleh itu jangan ribut, nggak bisa. Ya kita belajar keluar. Dia butuh rupanya alasan. Oke, barangkali itu saja yang dari Bapak Guru dan anak Pak Ustaz. Akhirnya kita mari menengadah tangan ya. Itu seperti acara kita ya. Bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keridhaan dan limpahan berkah bagi kita semuanya. Khususnya SD negeri kita ini semuanya. Mari anak-anak Pak Ustaz ya, aminkan ya sayangnya. Karena akhirnya anak-anak yang belum berdosa itu dikabulkan Allah. Doa al. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tuhai Allah, Engkau sedang musyahadah, persaksikan dan melihat kami dari awal sampai akan acara ini berakhir ya Allah sekarang. Ya Allah, Engkau persaksikan kami, kedua tangan kami menengadah, lisan kami berdoa bermunajat, hati kami mohon doa-doa baik ini segera Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan, panjang umur guru-guru kami semua ya Allah. Ilmu-ilmu yang diajarkan manfaat untuk kami anak-anak muridnya ya Allah. Berikan ya Allah
Allah lagi ilmu yang lebih kepada Bapak Ibu guru kami agar bisa mencerahkan lebih lagi berakhlak anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami berkumpul di ruangan ini. Engkau saksikan ya Allah, kami lakukan peringatan Maulid Nabi agar mereka bisa mencontoh, meneladani. Mudah-mudahan ke depannya mereka menjadi anak-anak yang soleh soleha, mengabdi kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, bangsa dan negara kami, khususnya tanah bertuah, negeri beradat, serdang bedadan. Ya Allah, kabulkan ya Allah setiap doa pinta daripada kami dan wujudkan semua guru-guru kami menjadi terangkat, menjadi pegawai atau barangkali juga pegawai dengan perjanjian kerja ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami wujudkan juga, kabulkan cita-citanya agar mereka memimpin negara dan bangsa ini dengan baik ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan dosa ayah bunda tercinta kami ya Allah. Ketika mereka masih ada bersama kami, limpah ruahkan rezeki daripada ayah bunda kami itu ya Allah. Kepada yang sudah kembali orang tuanya menghadap Allah, kami tidak tahu nasib peruntungannya bahagiakah dalam kuburnya, tapi kami berharap senangkan, bahagiakan, jadikan alam barzah ayah makam yang di alam kubur raudhah min riyadil jannah ya Allah. Wala tajal qabrahum hufratan min hufarin niran. Tuhai Allah, Engkaulah yang kami abadahi dan kami sembah senantiasa. Tentunya kepadamu asa dan munajat doa kami panjatkan. Semoga asa dan doa menjadi nyata di masa yang akan datang. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja barangkali para sekolah beserta dewan guru semuanya yang saya muliakan, anak-anak Pak Ustadz yang insyaallah menjadi kebanggaan kami. Maafkan Pak Ustadz ketika tadi dalam menyampaikan tutur kata tidak senada dan tidak senonoh. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dipanjangkan umur, bermanfaat bagi negara bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.